Garis Batas. Perjalanan di negeri-negeri Asia Tengah. Karya Agustinus Wibowo. Prolog. Negeri seberang sungai. Orang Yunani menamainya Oxus. Orang Arab mengenalnya sebagai Jeyhun, sungai surgawi yang mengaliri Taman Firdaus. Pujangga Persia memujanya sebagai Mulyan, yang bersama alirannya tersiar kisah kepahlawanan Rustam dan Sohrab dalam pertarungan dua negeri agung, Iran dan Turan. Iskandar Agung dari Makedonia pun pernah menyeberanginya dan membawa serta peradaban Eropa ke tanah Asia. Begitu banyak nama yang disandangnya: Amudarya, Sungai Amu, Panj, Faks. Namun saya menyebutnya Sungai Pemisah Takdir. Dari atas tebing tepian sungai yang terjal, alirannya terlihat menggelegak hebat. Suara gemuruhnya menenggelamkan semua bunyi lain yang ada. Di dalam benak saya hanya terbayang kematian. Siapapun yang terjatuh ke sana pasti akan terseret, terempas ke bebatuan besar nan tajam, tenggelam ke dalam airnya yang kejam. Tetapi sungai ini juga memberi kehidupan kepada lembah-lembah menghijau subur yang terjepit di antara gunung-gunung cadas yang tingginya menggapai awang-awang. Amudarya bukanlah sungai biasa. Dari mata airnya di Pamir, pegunungan atap dunia, sungai ini dihidupi oleh salju yang menutup puncak-puncak gunung raksasa. Alirannya begitu deras, hingga buihnya sampai melayang ke udara. Gelegar suaranya melantunkan nyanyian seram dari dasar jurang. Kemudian, ratusan kilometer dari sana, air itu mengalir ke tempat saya berdiri sekarang ini. Meski alirannya melambat, tetapi tetap saja mengerikan. Di sini, ia menjadi pembelah negeri. Tanah yang saya injak adalah Afghanistan. Di seberang sungai sana adalah Tajikistan. Terus ke hilir nanti ada secuil Uzbekistan. Tempat sungai ini berkurang garangnya, semakin melambat, tetapi menjadi lebar tak terkira. Kalau perjalanan diteruskan menghilir, sungai ini menjadi pembatas antara padang gurun Afghanistan dan Turkmenistan yang sama keringnya. Di sana, gelegaknya sirna, bahkan terlalu lemah untuk mempertahankan arah alirannya sendiri, sehingga letaknya kemudian bergeser di tengah padang luas dan menjadi sengketa dua negara yang menjadikannya sebagai tapal batas. Lalu Amudarya pun akan membelok ke utara, ke arah pedalaman gurun pasir hitam Karakum di Turkmenistan. Sebagian alirannya merembes, lenyap, ditelan keringnya gurun pasir merah Kizilkum di Uzbekistan, sementara sebagian lagi berhasil menggapai muaranya di Laut Aral, danau mati yang mengingsut di ujung Uzbekistan dan Kazakhstan. Stan. Sungai sepanjang 2.500 km ini melintasi dan menjadi garis batas berbagai negara yang kebetulan semuanya berakhiran stan. Di atas peta, bentuknya hanya berupa garis hitam mengular, terkadang malah tidak kelihatan karena tertindih garis-garis batas negara. Tetapi di sini, sungai selebar 20 meter ini seperti pintu zaman, memisahkan dimensi waktu kedua tepiannya sejauh 100 tahun plus 60 menit perbedaan waktu antara Afghanistan dengan Tajikistan. Di tepi sungai ini, saya terengah-engah bersama keledai. Tidak salah kalau orang menyumpah dengan menyebut keledai. Hewan ini sungguh bodoh dan keras kepala. Terkadang ia hampir jatuh ke jurang. Terkadang ia memilih jalan yang paling terjal untuk menuruni tebing, sampai saya nyaris terjungkal. Terkadang ia berhenti mendadak waktu mendaki, atau yang paling menyebalkan, waktu menuruni jalan yang curam. Tak peduli saya sudah berteriak dengan suara tenggorokan paling dalam. Pekih! Perintah untuk para keledai di Afghanistan yang artinya, ayo jalan! Ditambah sampai penat tangan saya memukuli pantat keledai dengan tongkat kayu, sang keledai tetap saja bergeming. Di belahan dunia ini, tanpa kemampuan menunggang kuda atau keledai, kita bagaikan lumpuh, tak bebas berpindah. Di sini, kemajuan teknologi dan modernitas tak banyak berarti. Tak ada ruas jalan untuk mobil, tak ada listrik yang menerangi malam. Tak perlulah bermimpi tentang internet,
Sample complete. Ready to continue?